Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Selvi Fuji Lestari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara pun, pendidikan dan kebudayaan adalah suatu kesatuan, karena pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam rangka membentuk peradaban di mana esensinya adalah nilai kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara pun, pendidikan harus memerdekakan, bersifat holistik dan seimbang, serta memiliki kesempurnaan budi pekerti sehingga membawa pada insan kebijaksanaan. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan juga menuntun murid serta menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Lalu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak menuntut murid dan bukan menuntun murid. Juga lebih menekankan pada segi kognitif daripada afektif dan psikomotor. Juga lebih mengutamakan ketuntasan materi dibanding mempelajari karakteristik murid. Sebelum mempelajari modul 1.1 pun, pembelajaran yang saya lakukan lebih menjadikan murid seperti yang saya inginkan, karena menganggap murid sebagai objek bukan subjek pembelajaran. Juga terfokus mencapai target nilai KKM karena dianggap suatu keberhasilan. Pembelajaran pun banyak terpusat pada guru karena mengejar ketuntasan materi ajar. Sebelum mempelajari modul 1.1 pun, pembelajaran yang saya lakukan tidak mempedulikan apakah seluruh murid sudah memahami pembelajaran atau tidak. Juga menuntut seluruh murid memahami materi bagaimanapun caranya. Saya pun merasa gagal ketika banyak murid yang nilainya di bawah KKM setelah evaluasi. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pun, saya menyadari bahwa saya seharusnya menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai keadaan lingkungan, karakter, minat murid, serta perkembangan zaman dan teknologi masa kini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pun, saya menyadari bahwa murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, di mana murid dapat mengemukakan pendapat, berekspresi, berkreasi, sesuai dengan minat dan bakatnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pun, saya menyadari bahwa guru itu merupakan fasilitator pembelajaran. Guru dengan hati yang ikhlas menerima dan mempelajari segala karakteristik murid, menghamba pada murid, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan minat murid. Lalu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada murid. Juga menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran yang menuntun dan tidak lagi menuntut, serta mampu mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat para pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, jangan lupa subscribe.